Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetap di dalam perlindungan cinta kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun, dan terus memberi hikmat bagi kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan, mengerti setiap maksud Tuhan yang dikerjakan di dalam kehidupan kita, dan kita pun mampu menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami pagi ini. Kami percaya kasih setiamu selalu ada dan berkat-Mu terus baru menyertai hidup kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menjaga, menolong kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik, sehingga kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti pesan firman Tuhan, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 3 November 2023 tertulis dalam kitab Amsal 10 ayat 22. Dalam bahasa Batak Poda 10 ayat 22. Demikianlah dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Pasu-pasu ni jahu bado mabahen mamora. Jaladang mardongan hagaluton dibahen. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bahagia dan menjadi kaya adalah merupakan cita-cita semua manusia. Saya rasa tidak ada orang yang mempunyai cita-cita hidup susah, menderita sepanjang hidupnya. Setiap kita berusaha untuk dapat menggapai kesuksesan, bebas secara finansial. Itulah sebabnya banyak orang melakukan segala cara, menghalalkan banyak cara untuk mendapatkan kepuasan, untuk memenuhi segala keinginan, menjadi kaya, sehingga menghalalkan segala cara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingin menjadi kaya itu tidak salah. Menjadi hebat, bebas secara finansial itu baik, cita-cita mulia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya kita mendapatkannya. Kitab Amsal menerangkan atau mengajarkan kita tentang dua sifat manusia. Hidup dalam kefasikan dan hidup di dalam kebenaran. Kedua sifat ini adalah milik manusia, yang dimana manusia yang memilikinya ingin berusaha mencapai apa yang diinginkannya. Ketika keduanya telah mencapai atau mendapatkan yang mereka inginkan, maka kita bisa katakan keduanya sama-sama sukses. Tetapi apa yang membedakannya? Tentu yang membedakannya adalah bagaimana caranya mereka melakukannya. Alkitab mencatat orang-orang fasik akan menggapainya dengan segala cara, tidak peduli apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran tentu memakai cara hal-hal yang baik, yang benar,
dan tentu meminta dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena orang benar yakin segala sesuatu tentu ada dalam perkenan Tuhan. Jika Tuhan tidak menginginkan, maka itu tidak akan menjadi milik kita. Tetapi sejauh apapun yang kita kejar, jika Tuhan berkenan atasnya, kita akan mudah mendapatkannya. Saudara-saudara, semua karena perkenan Tuhan. Jika kita memiliki banyak harta, Tuhan mengizinkan kita memilikinya. Sekalipun kita melakukannya dengan berbagai cara. Lalu, bagaimana nantinya? Ya, segala cara, segala yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Semua yang kita dapatkan dengan cara yang baik dan yang benar, tentu kita akan dapat menikmatinya dan kita akan hidup bahagia. Tetapi sebaliknya, jika kita mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita boleh saja memilikinya dan mungkin kita akan bahagia. Tetapi kebahagiaan kita itu pasti sementara. Karena ada saatnya Tuhan akan memberikan keadilannya, menyatakan kuasanya untuk menghakimi kita. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan hari ini kepada kita, bagaimana kita harus hidup benar yang berkenan kepadanya. Dalam perkataan dan perbuatan, hiduplah di dalam kejujuran dan kebenaran. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Dan kerjakanlah segala pekerjaanmu di dalam takut akan Tuhan. Lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan kerja keras, kerja cerdas, di dalam kerendahan hati. Biarlah Tuhan yang menolong di dalam segala aktivitas kita. Percayalah saudara, mungkin pekerjaan kita tidak mudah. Perjuangan kita sangat berat. Tetapi jika Tuhan berkenan atas kita, apa yang kita kerjakan pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Kuncinya apa? Hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan terus mencintai Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mencari perkenanan Tuhan dengan hidup baik dan yang benar seperti yang dikehendakinya. Kekayaan dunia ini hanya sementara. Kenikmatannya bisa kita nikmati, tetapi semua akan sia-sia. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah harta di surga. Marilah kita mengerjakan semua pekerjaan kita dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Raihlah keberhasilan, raihlah cita-cita, dapatkanlah kebahagiaan di dalam kekayaan yang bersumber hanya dari Tuhan. Kiranya kita dimampukan dan terus berkarya dengan baik di dalam kehidupan, di dalam takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan bagimu dan melimpahkan sukacita serta berkat-berkat dari surga. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Engkau menolong kami. Mampukan kami untuk tetap hidup menjadi pribadi yang lebih baik di hadirat-Mu. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab, melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber berkat. Engkaulah sumber kebahagiaan, sumber kekayaan yang kami cita-citakan. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berkati kami hari ini, mampukan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami puji sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.